Salam, opa, oma, bapak, ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Semangat pagi. Kiranya kabar semua opa, oma, bapak, ibu dalam kondisi yang baik, sehat, dan penuh dengan sukacita. Kami berharap perjumpaan kita boleh membawa sukacita karena kita mau beribadah pada hari ini. Sebagai pengantar sebelum kita beribadah, kita seringkali dalam kehidupan kita pasti menjumpai namanya sebuah pekerjaan. Dalam dunia pekerjaan pada umumnya, satu perusahaan biasanya membatasi untuk orang bekerja dalam usia produktif mentok sampai 55 maupun 60 maupun bahkan ada yang 65 tahun. Artinya rentang waktu dalam bekerja pun ternyata ada batasnya. Karena itu kalau kita melihat akan sebuah pelayanan, akan sesuatu pelayanan tersebut tidak akan terbatas antara usia 55 maupun seterusnya. Pelayanan tetap akan berlanjut masih kita belum menutup mata menghadap Tuhan. Oleh karena itu, kiranya dalam kondisi apapun, baik suka maupun duka, baik berkecukupan, berkelimpahan, atau berkekurangan, Tuhan senantiasa memberikan dan memampukan kita untuk melayani Dia seumur hidup kita. Selamat mengikuti ibadah. Kiranya ibadah ini boleh menjadikan kita semakin hari semakin menyatakan bahwa hidup terus untuk melayani Tuhan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa sebelum kita mengawali ibadah pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa menghadap Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Kami memuji Engkau dengan riang, seperti pujian yang boleh kami sampaikan kepada Engkau Tuhan. Biarlah hati kami juga sama, dengan sukacita kami mengikuti ibadah pada hari ini. Kami menghadap kehadirat-Mu Tuhan, Allah pencipta alam semesta, Allah yang senantiasa memberikan kami hidup dan penghidupan. Kami mengucap syukur untuk setiap hal-hal yang baik yang Tuhan berikan. Ada banyak hal yang boleh kami alami dalam seminggu ini maupun sebulan ini Tuhan. Kami boleh menikmati bagaimana Tuhan memelihara dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas setiap hal itu. Dan kami saat ini Bapa bersama-sama bersekutu dalam ibadah online Komisi Usia Lanjut bulan Oktober. Kiranya perjumpaan dengan Engkau melalui ibadah ini mampukan kami untuk senantiasa memiliki hati sebagai hamba, hati yang mau melayani, hati yang mau mengasihi, dan hati yang mau menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya kami boleh menyerahkan jalannya ibadah dari awal sampai akhir di dalam kuasa-Mu. Kami menyerahkan hanya dalam satu nama yang termanis dan yang terindah, yaitu Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat nomor 3, kami puji dengan riang. Terima kasih.
Bapak Ibu yang terkasih, bacaan Mazmur terambil dari Mazmur 27 ayat yang pertama sampai yang 14. Mazmur 27 ayat yang pertama sampai 14. Aman dalam perlindungan Allah. Dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tak percaya. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku di sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seturuku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Menyambut pemberitaan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita memohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, Roh Kudus yang mendiami hati kami, bercahayalah di dalam hati kami. Nyatakanlah kebenaran firman Allah kepada kami. Buatlah kami mengerti dan mampu mendalami pesan firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Dan mampukan kami dengan kuasa-Mu ya Roh Kudus untuk melaksanakannya. Supaya kami bukan jadi pendengar dan pemberita firman, tetapi kami semua sanggup menjadi pelaksana firman itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini melandasi firman Tuhan diambil dari kitab Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan 45. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Lalu Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya Engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka,
perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kanan-Mu dan yang seorang di sebelah kiri-Mu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah firman Tuhan. Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tema persekutuan lansia pada hari ini adalah hidup tetaplah melayani. Oma Opa yang terkasih, pengalaman menjadi tua tidaklah selalu menyenangkan bagi semua orang, tetapi bisa juga menjadi menyenangkan bagi sebagian orang yang bisa menikmati masa tua. Dalam kehidupan sehari-hari kita temui orang lain yang masih ingin menonjol, orang tua yang masih mempunyai sikap suka menguasai, keras kepala, dan suka marah-marah, sehingga hidupnya semakin suram karena hari-harinya diisi oleh kemarahan yang tidak perlu perasaan negatif. Tetapi kita juga bisa temui di sekitar kita orang tua lain yang lebih realistis, bijaksana, dan berhikmat, sehingga hidupnya bahagia dan menyenangkan. Orang tua yang seperti inilah yang bisa menikmati hidup dan melakukan apa-apa yang diinginkannya dengan penuh rasa syukur. Hati yang gembira adalah obat yang sangat manjur. Itu adalah sangat tepat diterapkan di dalam situasi semacam ini, terutama dalam kaitannya di dalam melayani Tuhan. Oma Opa, melalui pembacaan Alkitab hari ini kita bisa melihat keinginan Yakobus dan Yohanes untuk berkuasa menjadi wakil atau pendamping Yesus, duduk di samping kanan dan kiri dalam kemuliaan. Hal ini mengakibatkan kemarahan bagi 10 murid yang lain, karena mereka pun merasa bahwa mereka mempunyai hak yang sama sebagai murid Yesus. Akibatnya terjadilah perdebatan, siapa di antara mereka yang paling besar dan paling berkuasa mendampingi Yesus. Menanggapi keadaan itu, Yesus mengatakan, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum
dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Pernyataan ini mau meluruskan konsep yang salah atas pemahaman para murid, di mana mereka, para murid, memahami bahwa mereka akan memiliki suatu kedudukan dan kekuasaan. Hal ini sangat berbeda dengan pemahaman Yesus. Bagi Yesus, setiap orang yang mengikutinya harus siap memikul salib, menyangkal diri, menegaskan kesediaan untuk mau melayani. Yesus membandingkan penguasa duniawi dengan dirinya. Ia hadir untuk melayani, bukan untuk dilayani. Yesus berharap para murid supaya mereka memahami pemahaman yang sama dengan Yesus. Jika dunia berprinsip dilayani, bagi Yesus tidak. Yesus meneladankan melayani, bahkan memberikan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dengan demikian, tujuan mengikut Yesus adalah supaya memberi arti bagi sesama dan memberi diri sebagai wujud ucapan syukur atas anugerah Tuhan, dan dengan setia mengasihi dan melayani. Oma-opa yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu, di dalam pelayanan gerejawi, para orang tua mempunyai peran yang sangat penting, yaitu untuk memberikan suatu keteladanan bagi yang muda. Kerendahan hati melayani menjadi sikap dasar yang membuat hidup lebih bisa dinikmati. Makna pelayanan semakin teresapi dan hidup menjadi semakin berarti. Melalui firman Tuhan hari ini, lansia diajak untuk menikmati panggilan untuk melayani dan menjadi teladan di dalamnya. Banyak hal bisa dilakukan oleh lansia di dalam pelayanan. Bagi oma, opa, bapak, ibu yang mempunyai talenta menjahit, membuat pola, bisa membagikan hal itu kepada jemaat atau simpatisan yang lain yang mempunyai keinginan untuk belajar. Bagi oma atau bapak ibu yang mempunyai resep andalan, yang mempunyai hobi memasak, bisa mengajarkan resep itu kepada jemaat atau simpatisan yang lain yang ingin belajar tentang masakan tersebut. Dimanapun kita bisa melakukan, melayani dengan apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita, talenta-talenta kita. Itu ya, menjadi tua bukan berarti tidak produktif, tetapi tetap kita bisa memberikan diri untuk berarti bagi sesama, memberi diri untuk tetap melayani Tuhan sebagai wujud ucapan syukur atas anugerah Tuhan dengan mengasihi dan melayani sesama. Amin. Melayani
Oma, Opa, Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita bersama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami masih bisa bersekutu bersama saat ini. Kami bersyukur Tuhan berkenan menyertai kami. Sekalipun tubuh kami mulai lemah, ingatan kami mulai memudar, pendengaran kami mulai berkurang. Namun cinta kasih Tuhan tidak pernah berkurang sampai hari ini. Kami memohon kepadamu, mampukan kami untuk menjadi lansia-lansia yang terus melayani Engkau, menjadi lansia yang realistis, bijaksana, dan berhikmat, sehingga kami boleh menikmati hidup dengan penuh rasa syukur dalam setiap keadaan kami. Tolong mampukan kami pada masa tua kami untuk dapat tetap bersemangat melayani orang lain lewat talenta yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Meskipun kami ada dalam keterbatasan. Kami juga berdoa bagi bangsa pemerintah kami Tuhan, baik pemerintahan dari pusat maupun daerah, agar setiap kebijakan, keputusan yang diambil semua berkenan kepada Tuhan. Dan tolonglah kami untuk tetap hidup dalam ketaatan akan setiap aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kami. Penanganan pandemi, ekonomi, dan pembangunan bangsa kami mau serahkan kepadamu. Dalam keberagaman bangsa kami yang memungkinkan timbul gesekan ataupun konflik, kiranya Tuhan menolong. Dalam keberagaman kami boleh hidup berdampingan dan boleh hidup dalam kebijaksanaan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan yang dilakukan. Mampukan gereja-gerejamu mewartakan kabar baik, kabar kesukaan, sehingga orang lain boleh merasakan cahaya kasih Tuhan lewat gereja-gereja Tuhan. Terkhusus untuk GKI Jati Asih, kiranya Tuhan menolong dan memampukan majelis jemaat dalam pelayanan yang dijalankan agar nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa buat pendeta kami Budiningrum Sani Nurwidia. Kiranya Tuhan menolong di dalam pelayanannya yang dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat, semangat di dalam memimpin jemaat di GKI Jati Asih. Kami menyerahkan juga badan pelayanan, komisi-komisi ya Tuhan, setiap aktivis gereja ke dalam tangan kasih Tuhan. Saat ini kami bersatu hati, kami berdoa buat anggota jemaat yang sedang dalam keadaan sakit. Kami berdoa buat Bapak Evert Palenkahu, Ibu Sumartini, Ibu Aurelia Sihiti, Ibu Paulina, Bapak Budiman Gultong, Ibu Ratu Suryandari, Bapak Anton, Opali, Ibu Keti, Opa Joni Kali, Ibu Sriwayuni, Ibu Tio Minar Silapan, Bapak Bambang, Penatua Purwosunu, Penatua Anita Syahulu, Bapak Huwai, Opa Ishak Gunawan, lalu Bapak Danang, Ibu Hana Sunarti, Penatua Ibnu Kristanto, dan Bapak Rizal. Juga kami berdoa buat setiap orang yang belum kami sebut saat ini, tetapi mereka ada dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberkati setiap upaya pengobatan yang dilakukan. Kami juga berdoa buat setiap keluarga yang mendampingi mereka. Kiranya Tuhan anugerahkan kesabaran bagi mereka. Terima kasih ya Bapa, biarlah mereka tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Saat ini ya Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing, pergumulan kami, keluarga kami masing-masing ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami. Kami alaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oma, Opa, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, persekutuan lansia pada hari ini telah usai. Marilah kita melanjutkan ibadah kita dalam kehidupan keseharian kita dengan iman dan pengharapan yang terus bertumbuh, yang terarah kepada Tuhan. Marilah kita bersama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin.